Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Flower Islami. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada masa pemerintahan Firaun yang menindas Bani Israel. Singkat cerita, Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel dibunuh. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya meletakkannya dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Keranjang itu ditemukan oleh istri Firaun, Asia, yang kemudian mengadopsi Musa sebagai anaknya. Musa dibesarkan di istana Firaun, namun dia tetap menyadari asal-usulnya sebagai bagian dari Bani Israel. Suatu hari, Musa melihat seorang Mesir sedang memukuli seorang Israel. Dalam upaya untuk membela orang Israel itu, Musa tanpa sengaja membunuh orang Mesir tersebut. Karena takut akan konsekuensi dari perbuatannya, Musa melarikan diri ke Madian. Di Madian, Musa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam dan menikahi salah satu putrinya. Dia hidup sebagai penggembala selama beberapa tahun. Suatu hari, ketika sedang menggembala, Musa melihat api di Gunung Sinai. Ketika mendekatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadanya melalui semak yang menyala dan mengangkatnya sebagai nabi serta memerintahkannya untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun. Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya, Harun alaihi salam, yang juga diangkat sebagai nabi untuk membantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai tulah kepada Mesir sebagai peringatan kepada Firaun, termasuk air yang berubah menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, wabah ternak, bisur, hujan es, belalang, kegelapan, dan kematian anak sulung. Akhirnya, setelah tulah ke-10, Firaun mengizinkan Bani Israel untuk pergi. Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Tetapi Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukannya. Di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air, yang kemudian terbelah dan memungkinkan Bani Israel menyeberang dengan aman. Ketika Firaun dan pasukannya mengejar, laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Bani Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada mereka, termasuk menurunkan mana dan salwa sebagai makanan, serta memancarkan air dari batu. Musa juga menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, yang menjadi dasar hukum dan moral bagi Bani Israel. Musa memimpin Bani Israel hingga mendekati Tanah Suci. Namun, karena suatu ketidaktaatan yang dilakukan kaumnya, mereka tidak diizinkan untuk segera memasuki tanah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Musa bahwa dia tidak akan memasuki tanah suci dan dia wafat di dekat perbatasannya. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.